kondisinya memang saat ini memang awal musim penghujan, air belum kontinu turun dari langit sehingga kemudian Mbah ini haus, maka kita kasih air ya Mbah. Terus Mbah ya, nah ini air sebagainya ini mengucur ke sini teman-teman ya. Nah ini, jadi Mbahnya ini minta air ya. Oke Mbah, cukup Mbah? Cukup? Oh ya. Pemirsa, kali ini kita akan terus menelusuri jejak-jejak peradaban kuno yang ada di tengah-tengah pedalaman hutan ini. Yang menurut cerita tutur masyarakat banyak sekali tinggalan-tinggalan artefaktual, ekofaktual maupun fitur yang ada di tengah-tengah hutan ini ya. Sehingga kita akan menelusuri selain menghirup oksigen murni serta keindahan hutan ini, juga kita akan menyibak budaya serta berbagai tinggalan yang bersejarah di hutan ini. Pesona indahnya alam Nusantara tiada duanya ya. Tanaman pakis yang begitu rimbun di antara tanaman pinus dan kebun kopi ini. Ternyata siapa sangka di area ini konon katanya pada suatu masa tertentu merupakan sebuah tanah sima perdikan yang dibebaskan dari segala pajak dan pungutan, karena lokasi ini diduga dahulunya adalah bengkel arca ya. Banyak sekali kemudian temuan-temuan balok-balok batu candi Anfinis, arca Anfinis ya, bahkan simbol-simbol agama Siwa, Linggayoni Anfinis maupun kemudian Dwarapala, serta berbagai jejak batu-batu dalam jejak erat kaitannya dengan peradaban kuno Hindu-Buddha, terutama kemungkinan memang pada masa kerajaan Majapahit. Ya, di antara kemudian semak-semak pakis sayur ya, ini kemudian dan tanaman cabai ini siapa sangka ada semacam batu raksasa, namun ada pahatan semacam cekungan ya. Di depan kita ada semacam cekungan di atas batu besar yang dipahat sedemikian rupa membentuk sebuah kotak ya, yang berukuran sekitar 20 cm kali 40 cm, yang merupakan sebuah kubangan yang diduga merupakan wadah dari air suci. Cerita tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, kubangan ini adalah untuk menyucikan pusaka, di mana kemudian pusaka-pusaka pada waktu itu selain ditempa dengan keras untuk menjadikan pusaka-pusaka tersebut menjadi senjata yang tajam, namun kemudian dicuci dengan semacam ramuan tertentu dalam ritual pencucian secara magis dan sakral, maka menjadikan pusaka tersebut memiliki nilai-nilai bertuah. Selain kemudian adanya batu untuk menyuci pusaka atau pusaka pedang naga puspa di masa lalu gitu ya, sehingga kemudian kita akan coba mencari jejak-jejak batu yang lainnya yang diduga ada jejak-jejak semacam Dwarapala atau mungkin jejak-jejak arca Anfinis ya. Dan memang keindahannya hutan ini ya, dengan semak-semak pakis sayur dan cabai serta kopi yang berbuah ranum ya. Jadi tanaman kopi yang berbuah ranum seperti ini, dan pohon pisang serta pohon pinus dari area ini cukup datar dan cukup indah ya. Lah, tepat di depan kita ini ternyata ada batu yang penampakannya sangat misterius ya. Coba kita dekati perlahan-lahan gitu ya. Nah, di sini ternyata bagian atas dari batu ini ada semacam pahatan, jejak-jejak pahatan yang dibuat oleh leluhur kita, atau semacam jejak-jejak batu atau susunan dari sebuah candi yang baru dibuat ya, atau unfinished ya. Nah, jika kita dekati, nah Mbah, permisi Mbah, putunipun sowan Mbah. Nah, permisi Mbah, putunipun sowan. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ternyata jalannya cukup jojlok ini. Aduh. Nah, coba kita dekati ya. Nah, ternyata bagian atas tadi permukaan rata yang jejak dipahat, kemungkinan ada semacam jejak-jejak yang lainnya yang menandakan sebuah unsur-unsur magis atau bangunan, bagian dari konstruksi bangunan kuno. Lah, dari sini kita akan terlihat seperti semacam makara ya, makara Anfinis. Nah, coba kita lihat, kita dekati. Nah, ini semacam makara. Nah, makara Anfinis dari sini. Nah, termasuk kemudian di sampingnya ini juga ada semacam jejak-jejak pahatan mirip seperti balok-balok batu candi. Nah, ini. Nah, namun yang sangat besar ini memang mirip dengan kemudian makara Anfinis.
Jadi batu yang sangat besar ini ya, ada jejak-jejak pahatan yang diduga semacam makara anfinis, makara pipi kiri kanan masuk tangga candi dalam ukuran yang sangat besar dan belum selesai dipahat ini. Dan kemungkinan di sini ada semacam sosok-sosok penghuninya ya. Mbah putunipun sawan rahayu rahayu rahayu. Ong wilahin sekaring jagat bawa nelangin sekaring kacang sekaring wayang. Oh, Mbah minta minum. Jadi batu ini ada sosok Mbah ya yang minta minum. Coba kita kasih minum ya, kasih minum air. Nah teman-teman, jadi Mbah ini minta minum. Kita kasih minum air ya. Nah Mbah ini Mbah minum Mbah. Nah Mbah, sudah Mbah, cukup Mbah. Terus ya ini Mbahnya masih minta minum ya. Mungkin karena Mbahnya ini terlalu besar dan memang kondisinya memang saat ini memang awal musim penghujan, air belum kontinu turun dari langit sehingga kemudian Mbah ini haus, maka kita kasih airnya Mbah. Terus Mbah ya, nah ini air sebagainya ini mengucur ke sini teman-teman ya. Nah ini, jadi Mbahnya ini minta air ya. Oke Mbah, cukup Mbah, cukup. Oh ya, jadi katanya Mbahnya ini cukup ya. Jadi kita sudah kasih air Mbahnya karena minta air dan Mbahnya bilang cukup, kita cukup ya. Jadi banyak hal ya yang ternyata di tengah-tengah masyarakat kita atau di tengah-tengah hutan ini, baik itu kemudian tinggalan budaya, termasuk berbagai macam legenda dan cerita mistis yang ada, tempat menyuci pusaka, pedang naga puspa yang asli, termasuk berbagai tinggalan semacam bengkel arca, jejak-jejak batu pahatan ya, batu candi. Coba batu-batu misterius kita lanjutkan ke beberapa jejak batu misterius. Nah di depan kita ini juga ada jejak-jejak batu misterius. Batu-batu di sini ini berwarna putih dan cenderung getas. Getas itu adalah mudah dipahat. Berbeda dengan batu andesit atau batu sungai yang sangat keras dan tentunya pemahatannya nanti juga membutuhkan waktu yang lama dan sulit gitu ya. Jika batu-batu seperti ini mungkin mudah dipahat. Kebanyakan memang beberapa struktur percandian yang ada di lereng Gunung Welirang, Arjuno, Welirang, dan Anjasmoro ini digunakan dengan menggunakan material batu cadas seperti ini ya. Jadi di sini kita akan mendapati jejak-jejak bengkel arca atau sebuah area yang diduga dahulunya merupakan semacam bengkel arca ya. Batu-batunya itu memang putih, mudah dipahat dan batu-batu besar seperti ini gitu ya, memungkinkan untuk bahan baku dalam pembuatan arca, balok-balok batu candi, makara-makara, atau mungkin juga umpak batu ya, bagian dari kemudian pondasi struktur istana. Nah ini juga semacam ada batu yang aneh karena semacam ada kemuncak ya, bagian ujung atasnya itu agak runcing, kemungkinan juga semacam unfinished. Nah ini juga ada batu-batu yang kemungkinan jejak dipahatan ya, dipahat. Nah ini. Nah ini juga ada batu yang jejak pahatan. Jadi luar biasa sekali. Di lokasi ini banyak sekali. Kemudian jika kita lebih jeli dan mungkin tidak keburu-buru gitu ya, tentu banyak hal yang akan kita temukan di lokasi ini. Karena banyak sekali batu-batu besar yang yang mudah dipahat ya. Dan area ini memang dekat sekali dengan situs Reco Lanang, Reco Wedok, Watu Koco, Watu Dandang yang sudah dipindahkan ke Museum Bim Trowulan ya. Yang di situ nama-nama ini ternyata diambil dari cerita dan legenda yang berkembang di masyarakat. Yang tentunya jika kita menelisik pada tradisi kuno Hindu-Buddha masa-masa kerajaan Majapahit, karena masa peradaban kuno yang berlandaskan pada tradisi dan sendi-sendi agama Hindu-Buddha, tentunya ini menjadi acuan dalam kemudian menginterpretasi berbagai tinggalan yang ada, terutama tinggalan-tinggalan masa peradaban kuno Hindu-Buddha. Jadi luar biasa sekali ya. Kali ini kita memang memasuki sebuah area kebun kopi dan banyak sekali kemudian artefak-artefak. Termasuk ini ya. Kemudian ada struktur batu alam. Nah, yang menandakan jejak-jejak kemudian pemukiman kuno era kerajaan Majapahit ya. Nah, seperti ini. Jadi luar biasa sekali untuk penelusuran dan eksplorasi kali ini. Sebuah lahan kebun kopi di bawah naungan pohon pinus. Nah, kopi Arabica yang berbuah ranum ya, yang masih hijau, belum tua, belum memerah, serta kemudian pakai sayur yang sangat lebat. Dan
serta pohon-pohon pisang juga sangat subur di sini. Terlihat dari daun-daun warnanya itu tidak ada yang kekuningan, melainkan hijaunya itu sangat-sangat hijau matang gitu ya, yang menandakan kesuburan tanahnya sangat luar biasa sekali. Semoga kemudian aktivitas kita terus memberikan manfaat dalam eksplorasi budaya serta keindahan alam Nusantara. Semoga bermanfaat.